Ngakak. Salah hitung jumlah followers Twitter, Musni Umar diketawain Denny Sregar. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Lagi dan lagi Musni Umar menunjukkan kualitasnya sebagai profesor digoreng dadakan 35 ribuan alias profesor gadungan. Baru-baru ini ia salah hitung jumlah pengikutnya di Twitter. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca dibeli oleh Elon Musk, Twitter melakukan bersih-bersih akun yang dianggap spam. Jadi banyak akun Twitter yang tiba-tiba followersnya berkurang, termasuk diantaranya Musni Umar. Akun Twitternya @musniumar mendadak kehilangan followers mencapai ribuan. Hal inilah yang kemudian membuat mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun itu mengeluh. Dan yang menarik di sini bukan mengeluhnya itu, tapi Wan Musni salah hitung jumlah followersnya yang hilang. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan buzzer Anies tersebut. Saya baca di Twitter Bung Helmi Felis dan Bung Jensen, hilang followers 3.000, saya juga hilang followers 3.000, tadinya 200.000 lebih, sekarang tinggal 170.000 lebih. Siapa melakukan dan siapa maksudnya? Wallahu alam, ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Ngitung 200.000 dikurang 3.000 saja kagak betul. Astaga naga dragon. Seharusnya kalau followers akun Twitter 200.000 berkurang 3.000 ya tersisa 197.000 dong, bukan 170.000. Kalau followersnya dari 200.000 tersisa 170.000, itu artinya berkurang 30.000. Jauh banget bedanya antara 3.000 dan 30.000. Gak kebayang bagaimana kacaunya Universitas Ibnu Khaldun dipimpin oleh seperti ini. Karena menghitung angka yang sederhana saja dia tidak mampu, apalagi kalau harus menganalisa data serta menghitung untung rugi penerapan kebijakan kampus. Jadi sangat-sangat wajar bila kemudian masa jabatannya sebagai rektor itu tidak diperpanjang oleh Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Karena kapasitasnya saja seperti itu. Kura-kura kemampuan berhitung si Musni Umar ini rada mirip dengan Novel Bamukmin yang mengatakan jumlah massa yang hadir di demo 212 mencapai 13 juta jiwa. Padahal jumlah keseluruhan penduduk DKI menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS saja hanya 10,56 juta jiwa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa dikumpulkan di Monas, seperti orang dikumpulkan di Padang Mahsyar, apalagi 13 juta jiwa. Hanya saja ada juga loh kadrun yang percaya sama klaim si Novel Bamukmin itu. Ketahuan banget kalau otak mereka gak dipakai tapi hanya dijadikan pajangan. Oke lah, mengingat latar belakang pendidikannya yang gak jelas serta jadi kadrun pula, kita harap maklum dengan Novel seperti itu. Tapi Musni Umar, mantan pemimpin perguruan tinggi Ferguson, kalau ngitung 200.000 dibuang 3.000 saja kagak benar. Hal inilah yang kemudian membuat host Cokro TV Denny Sregar ngakak alias ngetawain si Musni Umar tersebut. WKWKWKWK, ujarnya melalui akun Twitter @DennySregar7. Lalu dikomentari oleh netizen, Bang Den puas banget ketawain Kak Mus, ujar pemilik akun Twitter @lulusan_terbaik. Sialan, ini kocak banget, lanjut pemilik akun Twitter @callmewayu9. Untuk diketahui komen Denny Sregar itu sudah disukai oleh 1.000 lebih pengguna Twitter yang lain alias sama dengan sepertiga jumlah followers Musni Umar yang hilang. Artinya apa? Musni memang lucu. Jadi melihat peristiwa ini ada 3 hal yang dapat disimpulkan dari Musni Umar. Pertama, ia memang sosok kontroversial. Kontroversial dengan kebodohannya karena tidak hanya sekali ini dia melakukan hal yang konyol, tapi sudah berkali-kali. Dulu Wan Musni pernah menuliskan kata tiket menjadi toket dan pernah juga menuliskan kata jemput menjadi jembut. Padahal tiket dan toket itu beda banget artinya. Begitupun dengan jemput dan jembut. Dari sini dapat dipahami bahwa Musni adalah laki-laki si otak ngeres. Kedua, Wan Musni merupakan sosok penghamba followers. Baginya jumlah followers medsos menentukan status sosial seseorang. Ketika seseorang itu punya banyak pengikut di Twitter, maka ia bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Lihat saja kelakuannya, baru juga kehilangan 3.000 followers doang. Sudah kayak orang kebakaran jembut. Curhat sana, curhat sini. Dan ketiga, pengikut Musni Umar di Twitter tidak semuanya akun real, tapi banyak juga akun spam, yakni mencapai 3.000 orang.
Ini benar-benar pendukung Wan Anies yang paling unik serta paling kocak sedunia. Kalah Om Geiz Khalifa kalau adu tengil dengan si Musni ini. Hanya saja dia pula pendukung yang paling merugikan Anies. Bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan memberi tanggapan terkait dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setelah melakukan safari politik ke Aceh beberapa waktu lalu. Anies saat ini belum masuk ke dalam agenda tahapan pemilu 2024 sehingga aktivitasnya bukan tergolong ke dalam bentuk pelanggaran kampanye. Potensi gelar keren Anies setelah disebut tidak etis oleh Bawaslu. Ditulis oleh Fransen Arianto dari ziword.com. Pendukung Anies Baswedan bersorak senang. Penyebabnya adalah Bawaslu tidak melanjutkan laporan terhadap Anies yang dianggap melanggar peraturan soal kampanye. Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada transaksi politik saat Anies berada di Masjid Baitur Rahman Aceh. Boleh saja pendukung Anies bergembira karena laporan tidak dilanjutkan. Anies jadi terhindar dari sanksi sesuai dengan peraturan pemilu. Hanya saja pendukung Anies seharusnya tidak gembira berlebihan karena Bawaslu mengatakan bahwa Anies berlaku tidak etis. Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB alias Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi seperti dikutip dari detik.com. Masih menurut Puadi, Anies sudah diketahui sebagai calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai politik. Karena itulah kegiatan safari politik Anies dengan mudah dipandang sebagai kampanye karena ada usaha mensosialisasikan dirinya dalam rangka meningkatkan elektabilitas. Puadi berharap agar semua pihak menahan diri untuk melakukan sosialisasi diri karena saat ini bukanlah waktunya. Kalau mendengar pernyataan ini, seharusnya pendukung Anies tidak gembira. Meski tidak terbukti melanggar aturan, tetapi Anies dinilai tidak etis. Bagi saya hal ini penting karena etika adalah bagian berpengaruh untuk persepsi masyarakat. Memang etika tidaklah seketat hukum,